Setiap hari, Fanya dikelilingi oleh kemewahan, gaun mahal, pesta eksklusif, dan mobil mewah yang selalu siap menjemputnya kemanapun ia mau. Namun di balik semua itu, ada kehampaan yang tak pernah bisa ia isi, seolah ada ruang kosong dalam dirinya yang tak terjangkau oleh harta. Hingga suatu sore hujan, sebuah mobil ojek online menghentikan langkahnya. Dan dari balik kemudi, pria asing bernama Supri menatapnya dengan mata yang terlalu jujur untuk dunia Fanya yang penuh topeng. Tapi benarkah pertemuan singkat bisa mengubah arah hidup seseorang? Halo semuanya, selamat datang di FTV. Ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang cerita cinta hari ini. Sebelum menonton dan mendengarkan ceritanya, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Bantu channel kami dengan subscribe agar teman-teman semua bisa melihat dan mendengarkan ceritanya. Jakarta tak pernah benar-benar tidur. Bahkan ketika langit mulai memudar dari gelap ke biru pucat, deru kendaraan sudah memenuhi jalanan, mengejar waktu yang terasa terus melesat. Tapi aku, Fanya Ayuningtyas, terjebak dalam jeda. Duduk di ruang makan apartemen mewah berlantai 37, menatap sisa roti panggang yang bahkan tak kusentuh, dengan pandangan kosong dan dada yang terasa hampa. Mbak Siti, asisten rumah tanggaku, mendekat sambil meletakkan secangkir kopi hangat di atas meja marmer. "Mbak nggak jadi ke butik hari ini?" Tanyanya hati-hati, aku menggeleng pelan. Mobil rusak, sopir lagi cuti. Sebenarnya aku bisa saja menyuruh Mbak Siti memanggil taksi langganan keluarga, atau cukup kirim pesan di grup sosialita. Dan beberapa teman pasti akan berlomba-lomba, menawarkan tumpangan dengan sedan mewah atau mobil listrik mutakhir mereka. Tapi pagi ini, entah kenapa, aku ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Aku ingin pergi tanpa dilihat sebagai Fanya yang kaya, Fanya yang cucu pemilik perusahaan properti terbesar di kota ini, atau Fanya yang biasa tampil di majalah mode. Aku ingin menjadi perempuan biasa. Setidaknya untuk satu hari. Dengan gerakan ringan, aku membuka aplikasi layanan transportasi online dan memesan mobil, bukan kelas premium. Bukan mobil dengan supir berseragam, hanya mobil biasa dengan tarif standar. Dalam waktu 5 menit, mobil datang. Plat nomor dan foto pengemudi muncul di layar. Supri, Toyota Avanza Silver. Aku turun dengan kacamata hitam dan sweater oversized cukup untuk menyamarkan wajahku dari publik, meskipun sebenarnya aku ingin tahu bagaimana rasanya menjadi tak terlihat. Supri berdiri di samping mobil, membuka pintu belakang untukku. Wajahnya tenang. Tak ada senyum formal ala pegawai hotel, hanya anggukan ringan dan mata yang jujur. "Selamat pagi, Mbak. Mau langsung berangkat ya?" Aku mengangguk tanpa bicara. Suaranya dalam tapi hangat, dengan logat Jawa yang masih kentara. Saat aku duduk dan pintu tertutup, mobil melaju perlahan keluar dari kompleks apartemen. Musik lembut mengalun dari speaker, bukan lagu pop kekinian, tapi tembang lawas milik Koes Plus. Suasana di dalam mobil terasa berbeda, tenang, seperti dunia luar yang riuh tak bisa masuk ke dalam kabin sederhana ini. "Tujuan ke Jalan Bangka." "Ya, Mbak?" tanya Supri sambil sesekali melihat spion. "Iya." Setelah itu, hening, tapi bukan hening yang canggung. Lebih ke diam yang membuatku berpikir. 15 menit berlalu. Aku memperhatikan bagian dalam mobilnya. Tidak mewah tapi bersih, rapi. Wangi cendana samar-samar tercium dari gantungan kecil di kaca depan. "Sering nganterin orang Jakarta Selatan?" tanyaku tiba-tiba. Supri tertawa kecil, suaranya ringan. "Tiap hari, Mbak. Tapi bukan berarti saya ngerti gaya hidupnya." Aku ikut tersenyum. Jujur, jawaban itu terdengar segar. Kebanyakan orang yang kutemui selalu berusaha terlihat mengerti semua hal, demi tampak pintar atau relevan. Tapi pria ini tidak. Ia nyaman dengan ketidaktahuannya. Dan itu, anehnya, menarik. "Kamu asli mana?" "Wonogiri, Mbak. Baru 2 tahun di Jakarta. Masih ngerasa kampung tiap kali lihat gedung tinggi." "Wonogiri, ya." Aku mengulang pelan. "Kalau Mbak sendiri, asli Jakarta." Aku ragu sejenak, tapi lalu mengangguk. Bisa dibilang begitu. Supri tidak bertanya lebih, tidak kepo.
Tidak memaksa tahu siapa aku, tidak mengusik status sosial atau dari keluarga mana. Dan itu terasa nyaman. Kalau sudah sukses nanti, mau balik ke kampung atau tetap di sini? Tanyaku, iseng. Supri terdiam sejenak. Sukses itu relatif, Mbak. Tapi kalau saya bisa punya usaha sendiri, saya mau buka bengkel di kampung. Dekat sawah. Nggak macet, udara segar, dan orangnya masih tahu caranya senyum tanpa alasan. Kalimat itu membuatku terdiam cukup lama. Dalam kesederhanaan jawabannya, ada kedalaman yang tak kutemui dalam semua pertemuan bisnis mewah yang pernah kudatangi. Kami sampai di tujuan. Tapi aku belum siap turun. Aku ingin bertanya lebih banyak. Ingin duduk lebih lama. Tapi tentu saja, itu tidak masuk akal. Aku membayar lewat aplikasi. Sebelum keluar, aku berkata pelan, "Terima kasih, Mas Supri." Dia menoleh ke arahku, senyum tipis di wajahnya. "Sama-sama, Mbak. Hati-hati ya." Saat mobilnya menjauh dan menghilang di tikungan, aku masih berdiri mematung di trotoar. Angin Jakarta pagi itu panas dan pengap, tapi untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, dadaku terasa ringan. Aku membuka aplikasi lagi. Mencari nama pengemudi tadi. Menandainya sebagai favorit. Aku tak tahu kenapa. Tapi aku yakin, ini bukan pertemuan terakhir. Sejak pagi itu, aku tak bisa mengusir nama Supri dari pikiranku. Rasanya aneh. Aku yang terbiasa disibukkan oleh agenda brunch dengan para sosialita, fitting baju desainer, atau sekadar duduk di kursi salon mahal sambil membicarakan pria-pria mapan yang katanya layak diperjuangkan, kini malah memikirkan seorang sopir ojek, mobil online. Mungkin karena caranya bicara, atau mungkin karena caranya mendengarkan, atau mungkin karena dia tidak tahu siapa aku. Hari-hari berikutnya, aku terus memesan mobil online. Tapi tidak sembarangan. Aku tunggu sampai aplikasiku menunjukkan nama yang sama. Supri. Kadang butuh 10 menit, kadang lebih. Tapi tak apa. Aku rela. "Ada yang bisa saya bantu, Mbak Fanya?" Tanyanya saat menjemputku untuk kali kedua. Aku sedikit terkejut ia masih ingat namaku. "Kamu ingat saya?" Tanyaku, penasaran. Supri mengangguk. "Saya jarang bawa penumpang yang pakai sweater 3 lapis di Jakarta." Aku tertawa. Supri tidak sedang bercanda garing. Dia jujur. Dan itulah lucunya. Setelah itu, semuanya mengalir seperti air. Tak ada yang dibuat-buat. Aku mulai terbiasa duduk di kursi depan, bukan di belakang. Aku ingin bisa memandang wajahnya saat berbicara. Aku ingin tahu ekspresinya saat menceritakan tentang ayahnya yang dulu tukang tambal ban, tentang ibunya yang suka membuat pecel, atau tentang sekolah kejuruan yang dulu hampir ia tinggalkan karena tak punya ongkos. Anehnya, semua itu membuatku merasa lebih nyata. Di dalam mobilnya, aku bukan pewaris kerajaan properti. Aku hanya perempuan yang sedang mencari arah. Dan Supri, dalam kesederhanaannya, seolah menjadi penunjuk jalan yang tak memaksa. Suatu sore, hujan turun dengan derasnya. Langit Jakarta berubah kelabu, dan jalanan menjadi lautan lampu merah yang tak bergerak. Aku baru saja keluar dari butik, lesu dan lelah, dengan pembicaraan panjang soal koleksi busana yang bahkan tak aku pedulikan. Seperti biasa, aku memesan mobil dan beruntung Supri yang menerima. "Macetnya parah banget, Mbak," katanya setelah aku masuk mobil. "Tapi nggak apa-apa, santai aja. Yang penting kita nggak kebasahan." Aku hanya mengangguk, menatap keluar jendela. Air hujan membasahi kaca, dan pantulan lampu membuat segalanya terlihat seperti lukisan abstrak. "Kamu pernah merasa capek tapi nggak tahu kenapa?" Tanyaku tiba-tiba. Supri tak langsung menjawab. Ia hanya menurunkan volume musik, lalu berkata, pelan, sering. Tapi biasanya itu bukan karena badan, tapi karena hati. Aku menoleh padanya. Matanya tetap fokus ke jalan, tapi kalimat itu menghantamku dengan keras. "Lalu kamu ngapain kalau udah kayak gitu?" "Berhenti sebentar."
minum kopi, dengerin lagu, ngelihat orang lewat, terus bilang ke diri sendiri, nggak semua harus cepat selesai. Kadang hidup cuma butuh dinikmati pelan-pelan. Supri memang bukan pria kota, tapi kalimat-kalimatnya selalu membuatku merasa lebih hidup. Beberapa hari kemudian, aku mengajaknya menunggu di depan kantor sambil membawakan 2 cup kopi hangat. "Ini buat kamu," kataku saat ia membuka pintu. Sebagai ucapan terima kasih, Supri menatapku dengan senyum kecil, lalu menerimanya tanpa banyak kata. Tapi senyumnya cukup. Itu bukan senyum yang dibuat-buat. Itu senyum orang yang menghargai sesuatu yang kecil sekalipun. "Terima kasih, Mbak. Aku tahu, ini bukan sekadar kopi. Hubungan kami tidak berjalan cepat. Tapi setiap pertemuan selalu membawa lapisan baru." Aku mulai tahu bahwa Supri suka menulis puisi diam-diam. Bahwa ia membaca buku lawas yang dibelinya dari pasar loak. Bahwa ia pernah gagal membuka usaha kecil di kampung, tapi tidak pernah menyesal. Dan aku mulai menghindari undangan pesta, mulai menolak ajakan makan malam di restoran bintang 5, mulai lupa untuk membuka notifikasi grup sosialita. Karena yang kutunggu hanyalah bunyi notifikasi kecil dari aplikasi. "Supri dalam perjalanan menjemput Anda." Lucunya, yang tadinya hanya sopir ojek mobil online, perlahan menjadi tempat aku, ingin pulang. Sore itu, sebelum turun dari mobil, aku sempat bertanya, "Kalau suatu hari kamu punya segalanya, kamu masih mau nyetir mobil kayak gini?" Supri menoleh sebentar, lalu tersenyum kecil. "Mungkin enggak, tapi aku tetap pengen bawa seseorang keliling kota. Bukan pakai mobil, tapi pakai cerita." Aku menatapnya lama, dan entah kenapa, kata-katanya seperti janji, walau belum kuputuskan apakah aku siap mempercayainya. Ada yang berubah dalam caraku memandang jalanan Jakarta. Dulu, kota ini bagiku hanyalah papan catur raksasa, penuh strategi, langkah cepat, dan persaingan. Setiap jalan adalah jalur menuju kekuasaan. Setiap lampu merah adalah gangguan. Setiap pejalan kaki hanyalah latar, bukan tokoh penting. Tapi sekarang, lewat kaca mobil Supri, semua itu tampak berbeda. Aku mulai memperhatikan anak-anak sekolah yang menyeberang dengan sepatu basah. Ibu-ibu yang menjual gorengan di sudut gang. Bahkan, bapak tua yang mendorong gerobak dengan pelan di tengah terik. Hidup ternyata penuh detail kecil yang sering kulewatkan hanya karena aku terlalu sibuk mengejar hal besar. Dan Supri, tanpa sengaja, telah mengajari aku untuk menengok kembali. Hari itu, kami tidak hanya berkendara. Kami menyusuri jalanan tanpa arah. Aku memang memesan ojek online, tapi kali ini tujuannya hanya satu, ingin pergi tanpa rencana. "Aku nggak tahu mau kemana, Mas," kataku saat masuk ke mobil. Supri mengangkat alis, tersenyum ringan. "Berarti kita jalan aja sampai Mbak tahu mau kemana." Seketika aku merasa lega. Seolah semua ekspektasi dunia lepas begitu saja. Kami menyusuri pinggiran kota, melewati jalan-jalan kecil yang bahkan tak pernah kudengar namanya. Di salah satu persimpangan, Supri berhenti di warung pinggir jalan. "Mau cobain es tape? Sejuk, asam manis, cocok buat sore kayak gini." Aku tertawa. Aku belum pernah minum es tape di warung seperti ini. Justru itu, hidup kurang seru kalau belum coba hal yang belum pernah. Kami duduk di bangku kayu, beralaskan tikar plastik. Aku memegang gelas plastik berembun, dan untuk pertama kalinya, aku merasa jadi manusia biasa. Tidak perlu tampil, tidak perlu menjaga sikap, tidak perlu berpura-pura kuat. Supri bercerita tentang masa kecilnya, tentang naik sepeda puluhan kilometer hanya untuk ikut lomba cerdas cermat antar kecamatan, tentang rasa sedihnya saat tak bisa lanjut kuliah, dan tentang ibunya yang pernah menjual cincin kawin demi membelikan buku pelajaran. Setiap ceritanya seperti benang, merajut sesuatu dalam diriku yang selama ini kosong. Malam mulai turun saat kami kembali ke mobil. Supri menyalakan lagu lawas dari Iwan Fals. Suaranya lirih menyanyikan bait lagu sambil menyetir. Aku bersandar, menatap lampu jalan yang terus lewat di atas kami. Jalanan mulai sepi, dan rasanya dunia menyisakan hanya 2 orang. Aku dan dia. Aku.
Iri sama kamu, Mas. Ucapku tiba-tiba. Supri menoleh sekilas. Iri kenapa? Kamu tahu apa yang kamu cari. Kamu tahu caramu menikmati hidup. Sedangkan aku menarik napas panjang. Bahkan nggak tahu kenapa aku masih tinggal di kota ini. Supri diam sejenak, lalu menjawab lembut. Mungkin karena belum nemu alasan buat pergi. Aku menatap wajahnya, siluet samar di bawah lampu jalan. Ada keteguhan di sana. Bukan keteguhan yang sombong, tapi keteguhan yang tumbuh dari luka, dari jatuh bangun, dari usaha yang tak dilihat siapa-siapa. Beberapa hari setelahnya, aku mengajak Supri ke pameran foto kecil di sebuah galeri seni. Ia ragu-ragu, jelas canggung, tapi akhirnya ikut juga. Saat melihat potret seorang anak laki-laki menggandeng kambing di tengah padang rumput, Supri bergumam pelan, kelihatan damai, ya. Aku menoleh. Kamu suka suasana kayak gitu? Iya. Tapi bukan cuma karena padang rumputnya, tapi karena di foto itu, si anak kelihatan nggak perlu membuktikan apa-apa ke siapa-siapa. Aku menggigit bibir bawahku. Kenapa kalimat-kalimatnya selalu membuatku ingin menangis? Fanya, ucap Supri tiba-tiba, memanggil namaku tanpa embel-embel. Mbak, aku menoleh. Kalau kamu capek jadi orang kota, kamu bisa istirahat sebentar. Tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Dunia ini udah terlalu ramai dengan senyum palsu. Mataku mulai panas. Entah karena kebenaran kalimat itu, atau karena hanya dia yang cukup peka untuk melihat kesepian dalam diriku. Sejak malam itu, kami tak hanya jadi penumpang dan pengemudi. Kami jadi dua orang asing yang perlahan saling mengisi, saling mengobati tanpa sadar, dan aku mulai takut. Bukan karena dia tidak seperti yang kuharapkan, tapi karena dia mulai jadi segalanya yang tak pernah kubayangkan akan kuinginkan. Sudah lebih dari sebulan sejak aku mengenal Supri. Dan lucunya, dunia yang selama ini kuanggap sempurna mulai terasa asing. Aku mulai merasa jengah saat berada di tengah pesta koktail, dengan lampu temaram dan gelas-gelas kristal yang hanya berisi basa-basi. Para wanita berseragam mewah itu bicara soal tas limited edition dan jadwal ke luar negeri, tapi pikiranku melayang ke jalan-jalan sempit di pinggiran kota, tempat di mana Supri biasa membawaku menyusuri waktu tanpa arah. Aku nggak ngerti kamu akhir-akhir ini kenapa. Van, ujar Nessa, sahabatku sejak SMA, saat kami duduk di lounge hotel mewah. Kamu kayak orang lagi pacaran sama sopir pribadi, lanjutnya sambil terkekeh, mengira itu lelucon. Aku hanya tersenyum kecil, memilih diam. Karena kalau ku bilang, aku memang dekat dengan sopir ojek mobil online, dan menikmatinya, aku tahu reaksi mereka akan lebih dari sekadar tertawa. Malam itu, aku kembali membuka aplikasi. Harapanku sederhana. Nama itu muncul. Supri sedang dalam perjalanan menjemput Anda. Entah kenapa, pesan singkat itu selalu membuat hatiku lebih ringan. Lebih utuh. Capek hari ini? Tanya Supri begitu aku duduk di sampingnya. Aku mengangguk. Dunia yang dulu terasa nyaman, sekarang malah bikin aku pengap. Supri tak banyak bicara. Ia hanya memutar lagu pelan, membiarkanku tenang dalam diam. Kadang yang paling menyembuhkan bukan nasihat panjang, tapi keberadaan seseorang yang tidak menuntut apa-apa darimu. Hari berganti, dan kami semakin sering menghabiskan waktu bersama. Kadang hanya berkeliling kota tanpa arah, kadang berhenti di tempat-tempat yang tak pernah terpikir olehku sebelumnya. Warung makan kecil di kolong flyover, taman rusak yang entah bagaimana terasa damai, hingga pelataran masjid tua yang sunyi tapi menenangkan. Supri mengenalkanku pada Jakarta yang tidak kutahu. Jakarta yang bukan sekadar mall dan penthouse. Jakarta yang punya denyut, meski sering diabaikan. Aku juga mulai mengenal Supri lebih dalam. Ia bukan hanya pengemudi yang pandai bicara. Ia pria yang menghargai proses. Pria yang bangga pernah gagal. Yang sabar saat dicemooh. Yang tidak gengsi menyapu lantai rumah kontrakannya sendiri. Aku pernah ditinggal tunangan karena aku nggak punya apa-apa, katanya suatu malam saat kami duduk di dalam mobil di tepi danau kecil. Serius?
Tanyaku pelan. Waktu itu aku cuma bisa bilang, kalau kamu pengen bahagia dengan orang kaya, aku relakan. Aku terdiam. Lalu dia menoleh padaku dan tersenyum tipis. Sekarang aku sadar, cinta yang ikhlas bukan yang diminta untuk jadi lebih dulu, tapi yang mau tumbuh bareng, meski mulai dari nol. Kata-katanya menamparku dengan lembut. Sebuah ironi, karena aku sendiri tumbuh di lingkungan yang percaya bahwa kebahagiaan hanya bisa dicapai dengan kemewahan. Tapi kini aku tahu, hati yang hangat tidak butuh berlian untuk bersinar. Namun, kenyataan tidak bisa dihindari. Malam itu, saat sedang makan di warung kecil, salah satu rekan bisnis ayahku melihatku. Ia datang bersama asistennya, mengenakan setelan jas mahal dan sepatu mengkilap. "Fanya, kamu di sini?" tanyanya. "Bingung," aku gugup. Iya, lagi. Cari makan yang beda aja." Tatapannya berpindah ke Supri, lalu ke mobil yang kami pakai. Meski mobilnya bersih dan layak, jelas bukan mobil yang biasa kutumpangi. "Teman baru ya?" tanyanya sambil tersenyum tipis. Aku hanya mengangguk, berusaha tetap tenang. Begitu mereka pergi, aku menghela napas panjang. Supri hanya menatapku sebentar, lalu melanjutkan makan tanpa komentar. Tapi aku tahu, ia paham. Paham bahwa aku hidup di dunia yang mungkin tidak sepenuhnya siap menerima dia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Bukan karena Supri berbeda dariku, tapi karena aku terlalu lambat membebaskan diriku dari harapan orang lain. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mencoba menjauh. Aku tak memesan mobil. Aku menutup aplikasi. Aku sibukkan diriku dengan pekerjaan, rapat, dan undangan. Tapi setiap kali aku sendiri, wajahnya muncul. Suaranya menggaung di kepalaku. Dan mobil itu, yang dulu terasa sempit, kini terasa lebih luas dari dunia yang kupijak. Aku mulai rindu. Dan kerinduan itu bukan karena kebiasaan, tapi karena aku merasa telah meninggalkan rumah yang baru kutemukan. Malam itu, aku memberanikan diri membuka aplikasi lagi. Dan seperti sebuah pertanda semesta, nama itu muncul. "Supri, dalam perjalanan menjemput Anda." Saat aku masuk ke mobil, ia hanya menatapku lewat kaca spion. "Maaf," kataku lirih. Supri tak bertanya kenapa. Ia hanya menjawab, "Aku ngerti." Dan di tengah perjalanan yang sepi, kami tak perlu bicara banyak. Karena dalam diam itu, aku tahu. Aku telah jatuh cinta pada pria yang tak pernah berniat memikatku, tapi justru menambatkan hatiku, tanpa paksaan, tanpa janji, hanya dengan kehadiran yang utuh. Aku tak pernah menyangka rasa nyaman bisa berubah menjadi kebingungan hanya dalam sekejap. Hari itu, aku berniat memberi kejutan pada Supri. Sudah lama aku ingin membalas semua ketulusan yang ia berikan dengan hal sederhana. Bukan barang mahal, bukan makan malam mewah, hanya sebungkus nasi bungkus kesukaannya. Dan sedikit waktu tanpa kata-kata. Aku tahu dia sering mangkal di dekat taman kecil dekat perumahan tua. Jadi aku pergi ke sana diam-diam. Aku ingin melihat wajahnya saat tahu aku datang tanpa dijemput. Tapi, ternyata, yang kutemukan bukan sekadar kejutan. Mobilnya memang ada. Tapi bukan Supri yang duduk di belakang kemudi. Laki-laki berseragam jas formal keluar dari mobil itu sambil menyerahkan map pada seorang wanita. Supri berdiri di sampingnya, tanpa jaket ojek, tanpa helm, tanpa atribut apapun. Ia mengenakan kemeja putih rapi, dengan jam tangan mahal di pergelangan kirinya. Wajahnya tidak panik, tidak canggung. Ia terlihat seperti pemimpin. Aku berdiri di balik pohon, menyaksikan semuanya. Tanganku gemetar, napasku berat. Itu bukan Supri yang ku kenal. Bukan lelaki sederhana yang bercerita tentang ibunya dan mimpi kecilnya. Itu pria dengan aura berbeda, tenang, terkontrol, dan kaya. Aku menunggu. Menanti dia pergi agar aku bisa bertanya. Tapi yang kulakukan justru berbalik arah dan pergi. Bukan karena takut, tapi karena hatiku tidak siap. Siapa dia sebenarnya? Keesokan harinya, aku membuka aplikasi dan memesan tumpangan seperti biasa. Tapi Supri tidak muncul. Aku coba mengirim pesan, tak dibalas.
menelepon, hanya masuk ke kotak suara. Kepalaku penuh tanya. Apakah semua ini cuma permainan? Apakah aku jatuh cinta pada kepalsuan? 3 hari kemudian, aku melihatnya di galeri tempat. Kami pernah datang bersama. Ia berdiri di depan lukisan yang sama, anak kecil dan kambingnya. "Kenapa kamu di sini?" tanyaku dengan suara lebih dingin dari yang kuinginkan. Supri menoleh perlahan, terkejut tapi tak terkejut, seolah ia tahu pertemuan ini akan terjadi juga. "Aku sering ke sini. Tempat ini menenangkan." Aku mendekat. "Kamu bisa bohong soal profesi, tapi jangan pura-pura nggak ngerti kenapa aku marah." Dia menunduk, lalu menghela napas. "Fanya, ada yang harus kamu tahu, dan aku minta maaf karena nggak bilang dari awal." Aku diam. Aku bukan pengemudi ojek mobil biasa. Aku memang punya usaha di bidang transportasi. Aku pemilik dari perusahaan kecil yang kerjasama sama beberapa aplikasi ojek online. Dunia rasanya berhenti sebentar. Aku sering turun langsung, nyamar, menyetir sendiri, karena aku pengen tahu langsung keluhan pelanggan, dan juga karena aku muak sama orang-orang yang mendekat cuma karena jabatan dan hartaku. Aku bukan orang sempurna. Aku pernah sombong, pernah tinggi hati. Tapi ketika kehilangan orang yang aku cintai karena statusku, aku sadar, aku nggak pernah benar-benar tahu siapa yang tulus. Mataku mulai panas. "Lalu kenapa kamu deketin aku? Kenapa nggak jujur sejak awal?" Dia menatapku dalam. "Karena aku takut kamu pergi kalau tahu siapa aku. Aku pengen tahu kamu jatuh cinta sama aku karena siapa aku, atau karena apa aku." Aku terdiam. Semua logika dan perasaan di kepalaku bertabrakan. Aku tidak marah karena dia kaya. Aku marah karena merasa seperti boneka dalam eksperimen hatinya. "Aku sayang kamu, Van," ucapnya lirih. Aku menggeleng pelan. "Sayang itu harusnya jujur dari awal, Pri. Kamu bukan supir ojek, kamu bukan siapa yang aku kenal. Atau mungkin, aku memang nggak pernah benar-benar kenal kamu." Dia ingin mendekat, tapi aku mundur selangkah. "Berhenti dulu, Pri. Aku butuh waktu." Malam itu, aku pulang dengan kepala penuh luka tak terlihat. Bukan karena dia bohong soal harta, tapi karena selama ini, aku menggantungkan diri pada bayangan. Bayangan tentang seorang lelaki sederhana yang nyata. Tapi ternyata, hanya sisi dari siapa dia sebenarnya. Aku menatap langit dari balkon apartemenku. Lampu-lampu kota masih berkelap-kelip, tapi tak ada cahaya yang bisa menyinari gelap di dalam dadaku. Apakah cinta tetap cinta jika fondasinya bukan kejujuran? Atau mungkin cinta baru diuji ketika kenyataan tak seindah harapan? Hari-hari setelah pengakuan Supri terasa seperti menatap cermin retak. Aku tetap menjalani rutinitas, meeting, makan siang bersama klien, menghadiri pesta ulang tahun kolega ayahku, tapi jiwaku kosong. Semua kemewahan yang dulu kurasa indah kini seperti dekorasi kosong tanpa makna. Aku menghindari tatapan orang-orang, bukan karena malu, tapi karena aku tak yakin bisa menjaga air mata jika ada yang bertanya, "Kenapa kamu murung, Van?" Malam itu, aku duduk sendiri di kamarku. Laptop terbuka menampilkan email penting dari perusahaan, tapi pikiranku melayang. Aku ingat lagi semua obrolan kami di mobil itu. Obrolan tentang harapan, tentang keluarga, tentang makanan sederhana dan mimpi kecil. Dan yang paling menyakitkan, semuanya terasa nyata. Karena aku tahu, meski Supri menyembunyikan siapa dia, tapi kata-katanya tidak bohong. Lalu kenapa rasanya? Seperti dikhianati, apa aku benar-benar marah karena dia berbohong, atau karena aku merasa tak cukup berharga untuk dipercaya sejak awal? Aku menangis malam itu, bukan karena Supri, tapi karena aku sendiri tidak tahu harus percaya pada apa. Pagi harinya, aku mendapat undangan makan malam dari ayah. Sebenarnya aku bisa menolak, tapi aku butuh distraksi. Sesuatu yang bisa membuatku lupa pada sesak yang menggumpal. Kami makan malam di restoran hotel bintang 5. Semua berjalan seperti biasa, sampai ayah berkata, "Ada yang ingin ayah kenalkan, namanya Ferdi."
Anak dari mitra bisnis ayah di Singapura. Lulusan luar negeri. Baik, santun. Bisa jadi teman kamu ngobrol, dan mungkin lebih. Aku terdiam. Tak lama, seorang pria berjas datang dan duduk di sebelahku. Sopan, ramah, dan datar. Ia seperti template sempurna dari calon pasangan ideal versi dunia ayahku. Sepanjang malam, aku mencoba tersenyum. Tapi dalam hati, aku terus bertanya, apa benar ini jalan hidupku? Menikah dengan seseorang karena terlihat cocok di atas kertas. Padahal hatiku masih terpaut pada pria yang mengajakku makan soto di warung kaki 5 dan memotret bunga liar di pinggir jalan. 3 hari setelah makan malam itu, aku memutuskan pergi ke tempat yang tak pernah kukunjungi sendirian sebelumnya. Kantor pusat perusahaan. Transportasi tempat Supri bekerja. Aku ingin tahu. Ingin memastikan, bukan sebagai wanita yang dikhianati, tapi sebagai seseorang yang butuh jawaban utuh, bukan setengah kebenaran. Aku tiba di sebuah gedung kaca besar. Nama perusahaan itu tertulis megah di depan pintu. Aku masuk dengan jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Resepsionis menyapaku sopan, dan tak lama, seorang wanita membawaku ke lantai atas. Saat pintu lift terbuka, aku terpaku. Di dalam ruangan besar itu, ada Supri, mengenakan setelan jas abu-abu, sedang berbicara dengan timnya. Wajahnya serius tapi tetap hangat, persis seperti Supri yang kukenal, hanya saja dalam versi yang tidak pernah kutahu ada. Matanya menangkap kehadiranku. Ia terkejut lalu meminta izin dari bawahannya dan mendekat. "Fanya," katanya, suaranya sedikit ragu. Aku butuh penjelasan terakhir, tapi bukan di kantor, bukan sebagai rekan bisnis, tapi sebagai kamu dan aku. Dia mengangguk. Baik. Kami duduk di sebuah taman di belakang kantor, tempat yang sepi tapi terasa akrab. Supri menatapku lama, lalu bicara. Aku bukan sengaja menipumu. Aku cuma takut kamu berubah saat tahu siapa aku. Aku menahan napas. Selama ini aku dikelilingi orang yang menilainya cuma dari saldo rekening, dari jabatan. Aku muak. Aku pengen dicintai karena diri aku, bukan nama belakangku. Tapi kamu tahu, Pri, aku nggak butuh orang kaya. Aku cuman butuh kejujuran. Dan kamu menyembunyikan hal paling penting dariku. Aku tahu. Dan aku salah. Tapi aku nggak pura-pura jadi orang lain. Yang kamu kenal selama ini, itulah aku. Bukan setelan jas ini, bukan kantor besar itu. Aku percaya kamu sayang aku, Van. Tapi kalau kamu nggak bisa percaya lagi, aku akan pergi. Karena cinta yang dipaksakan, bukan cinta. Aku terdiam. Mataku mulai basah, tapi aku menahannya. Aku menatap mata pria yang sudah kubiarkan masuk begitu dalam kehidupku, lalu kutanya pelan, "Kalau kamu jujur sejak awal, kamu kira aku masih jatuh cinta?" Dia menunduk. Aku nggak tahu. Tapi aku berharap kamu jatuh cinta bukan karena siapa aku, tapi karena apa yang kamu rasakan saat kita sama-sama. Aku mengangguk pelan. Aku butuh waktu. Tapi aku nggak mau kamu pergi. Supri tersenyum. Dan di tengah sore yang redup itu, aku tahu. Aku belum selesai mencintai dia. Belum bisa. Belum ingin. Aku tidak langsung kembali ke pelukannya. Setelah pertemuan di taman belakang kantornya, aku memilih untuk menjauh. Bukan karena ingin menyakitinya, tapi karena aku butuh menata hati. Luka yang dibalut cinta tak bisa disembuhkan dalam sehari. Butuh ruang, butuh waktu. Hari-hari setelah itu, aku kembali pada rutinitas. Tapi semuanya terasa berbeda. Kopi pagi tak lagi hangat. Musik di mobil tak lagi menyenangkan. Bahkan langit Jakarta yang biasanya kuanggap biasa saja, kini membuatku sesak. Yang menyakitkan, bukan hanya soal siapa dia sebenarnya, tapi kenangan tentang kita yang terasa begitu tulus. Ternyata tidak dibangun di atas kejujuran sepenuhnya. Tapi anehnya, aku tetap merindukannya. Aku merindukan senyumnya yang selalu muncul saat membicarakan ibunya. Suaranya saat menjelaskan betapa pentingnya jujur, bahkan pada hal kecil. Ironis, bukan?
Lelaki yang berbohong padaku adalah orang yang paling sering bicara soal kejujuran. Mungkin karena itu, aku tahu dia tak bermaksud menyakitiku. Tapi tetap saja, luka tetap luka. Suatu sore, aku iseng membuka galeri di ponsel. Foto-foto bersamanya masih tersimpan. Salah satunya adalah saat dia mencuri gambar wajahku dari spion mobil, dengan caption, yang cantik di belakang, tapi hatinya di depan. Aku menangis. Dan di tengah air mata itu, aku sadar. Aku tidak marah lagi. Aku hanya rindu. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke pasar kecil yang dulu kami kunjungi bersama. Tempat itu ramai, seperti biasa. Tapi langkahku terasa ringan, seolah dituntun oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku membeli 2 bungkus nasi Padang, seperti waktu itu. Satu kubawa pulang, satu lagi kuberikan pada pengemudi taksi online yang mengantarku, bukan Supri. Tapi senyum pengemudi itu mengingatkanku padanya. Malamnya, aku mendapat pesan. Van, aku tahu aku harus menjauh. Tapi ada sesuatu yang pengen aku kasih. Bukan karena aku mau kamu kembali, tapi karena aku nggak mau ada yang belum selesai. Boleh kita ketemu di tempat biasa? Hatiku berdebar. Lama aku menatap layar. Lalu, kutulis. Jam 7. Jangan telat. Kami bertemu di tempat pertama kali kami berbicara panjang. Taman kecil di dekat kampus tua. Tempat di mana daun-daun gugur tanpa suara, seolah tahu semua cinta butuh ruang untuk jatuh sebelum tumbuh. Dia datang mengenakan kaos polos dan jeans. Bukan setelan mahal. Bukan Supri yang dari rapat ke rapat. Tapi Supri yang ku kenal. Dengan mata hangat dan kerendahan hati yang tak dibuat-buat. Tanpa banyak bicara, dia menyodorkan sebuah kotak kecil. Aku membuka perlahan. Di dalamnya, sebuah miniatur mobil mainan. Di bawahnya, ada tulisan tangan. Karena di dalam mobil inilah aku belajar mencintai lagi, bukan sebagai pengusaha, tapi sebagai manusia. Aku menggigit bibir, menahan tangis. Aku nggak minta kamu langsung percaya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku masih di sini, dan akan tetap di sini. Bukan karena aku nggak bisa move on, tapi karena aku percaya kamu adalah rumah yang kutemukan dalam kesederhanaan. Aku menatapnya lama. Lalu, aku menunduk. Aku belum bisa janji akan kembali, Pri. Tapi, aku nggak mau kehilanganmu sepenuhnya. Dia mengangguk. Itu cukup. Kami duduk berdampingan malam itu, tanpa kata-kata berlebihan. Hanya suara jangkrik dan detak jantung yang terasa terlalu keras. Dan untuk pertama kalinya sejak semua rahasia terungkap, aku merasa tenang. Bukan karena semuanya sudah baik-baik saja, tapi karena aku tahu kita memilih untuk memperbaikinya bersama-sama. Malam itu, aku menulis di buku harianku. Ternyata, cinta sejati bukan tentang selalu benar sejak awal, tapi tentang keberanian untuk tetap tinggal meski segalanya terasa salah. Aku belum memaafkan sepenuhnya, tapi aku tahu, aku ingin mencintainya lagi. Dengan perlahan, dengan jujur, dengan hati yang kini tahu caranya bertumbuh. Sudah 2 minggu, sejak pertemuan terakhir kami di taman itu. 2 minggu yang penuh ruang, penuh jeda, penuh waktu untuk bernapas tanpa saling mengikat, tapi tidak juga benar-benar melepaskan. Aku kembali fokus pada pekerjaan, menghadiri rapat, menandatangani kontrak, bahkan sempat keluar kota untuk sebuah proyek amal. Tapi, hati ini tetap tertinggal di satu tempat. Di antara senyuman Supri yang diam-diam masih mengisi pikiranku, dan keheningan malam yang selalu menggiring namanya masuk dalam doa. Hari itu, Jakarta hujan deras. Aku duduk di balik jendela apartemen, memeluk bantal dengan secangkir, coklat panas yang tinggal separuh. Lampu-lampu kota berpendar lembut di kejauhan, seperti lukisan hidup yang tak pernah selesai. Aku menggulir pesan-pesan lama dari Supri. Percakapan sederhana yang dulu membuatku tertawa, kini membuat mataku berkaca-kaca. Lalu, tiba-tiba saja, aku tahu, aku tak butuh waktu lebih lama lagi. Aku ingin pulang. Dan rumah itu bukan bangunan megah dengan lift pribadi. Rumahku adalah hatinya. Malam itu aku meminta seseorang menjemputku. Bukan mobil kantor,
Bukan taksi berlogo perusahaan. Tapi, sebuah mobil biasa yang datang dengan pelat nomor yang ku kenal betul. Supri. Dia keluar dari mobil, mengenakan jaket hitamnya yang sama seperti saat kami pertama kali bertemu. Wajahnya terkejut melihatku berdiri di depan lobi. Fanya, aku tersenyum. Masih ingat rute ke warung soto favorit kita? Dia menatapku, tak menjawab, hanya mengangguk. Tapi mata itu berbicara lebih banyak dari kata-kata manapun yang bisa diucapkan. Kami masuk ke dalam mobil, dan untuk beberapa saat tak ada suara. Hanya alunan hujan di kaca jendela dan lagu lama dari radio yang pelan menemani. Aku kira kamu nggak akan menghubungiku lagi, katanya pelan. Aku butuh waktu, jawabku, menatap keluar. Supri mengangguk. Tapi sekarang aku tahu. Aku nggak perlu alasan untuk mencintaimu. Aku cuma perlu keberanian. Dia menoleh padaku, pelan tapi pasti. Jadi, ini artinya kamu kembali? Aku mengangguk sambil menatap matanya. Aku pulang. Kami tiba di warung soto kecil yang dulu sering kami datangi. Pemiliknya masih sama, tempat duduknya masih miring sedikit di sudut, dan aroma kuahnya masih membuat perutku hangat bahkan sebelum mencicipi. Kami makan dengan tenang, saling menyuap tawa, saling mencicip luka yang sudah mulai sembuh. Dan ketika kami selesai makan, Supri menggenggam tanganku di atas meja. Van, kamu tahu? Di balik semua kebohongan yang pernah kulakukan, ada satu hal yang selalu jujur sejak awal. Apa itu? Hati ini. Dari hari pertama aku antar kamu, hati ini langsung milikmu. Dan sampai hari ini, belum pernah berpindah. Aku menarik napas dalam. Lalu, bolehkah hati ini juga tinggal di sana? Di hatimu? Dia tak menjawab dengan kata-kata. Tapi genggamannya lebih erat. Dan matanya menatapku seolah dunia lain tak penting lagi. Beberapa bulan kemudian, kami kembali ke desa tempat keluarganya tinggal. Aku bertemu ibunya, wanita sederhana yang menatapku dengan kehangatan seperti pelukan. Akhirnya ketemu juga sama si gadis kota yang bisa bikin anak saya senyum-senyum sendiri tiap hari. Katanya sambil mencubit pelan pipi Supri. Kami tertawa, dan di tengah udara desa yang bersih, suara jangkrik, dan aroma tanah basah, aku tahu. Aku tak hanya menemukan cinta, tapi juga versi terbaik dari diriku sendiri. Bukan sebagai wanita kaya dari Jakarta, tapi sebagai perempuan yang memilih cinta, bukan karena logika, tapi karena hati yang merasa damai bersamanya. Kini Supri tak lagi menyetir mobil untuk penumpang, tapi dia masih menyetir untukku. Bukan hanya kendaraan, tapi juga arah hidup kami. Kami membangun sebuah yayasan transportasi murah untuk desa-desa terpencil. Impian yang dulunya cuman obrolan kecil di bangku mobil kini jadi kenyataan. Dan setiap kali kami naik mobil bersama, dia selalu bilang, cinta sejati itu kayak perjalanan jauh. Kadang kita harus nyasar dulu, harus berhenti karena hujan, kadang ban kempes. Tapi selama kita tahu siapa yang duduk di samping, kita nggak akan nyerah buat sampai tujuan. Aku akan tersenyum, menatap wajahnya, dan tahu, aku telah sampai di tujuan itu.